Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya. Guru besar Universitas Sumatera Utara diduga rasis kepada orang Papua. Bupati Simalungun imbau tingkatkan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan. Geliat usaha dandang di Binjai di tengah pandemi terpuruk. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Papua di Medan berunjuk rasa di depan gedung Biro Rektor Universitas Sumatera Utara pada Selasa siang. Mereka memprotes aksi rasisme salah satu guru besar Universitas Sumatera Utara terhadap masyarakat Papua yang diposting di media sosial Twitter beberapa waktu lalu. Aksi unjuk rasa para mahasiswa asal Papua ini sebagai buntut dari postingan salah satu guru besar USU di Twitter yang diduga menghina masyarakat Papua. Diketahui guru besar tersebut berinisial YLH yang bertugas di Fakultas Pertanian USU. Postingan YLH tersebut dinilai telah mengarah ke aksi rasisme di mana menurut para pendemo, YLH menyebut semua orang Papua bodoh. YLH juga menyertakan gambar monyet dalam postingannya. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar gelar profesor yang disandang YLH dicopot. Mereka juga menuntut agar YLH segera meninggalkan lingkungan USU karena dinilai telah merusak nama baik USU. Penegak hukum juga didesak segera menangkap guru besar tersebut. Kami mahasiswa Papua tuntut melawan rasisme. Rasisme ini adalah musuh bersama, sehingga rasisme ini tidak boleh dipelihara di Universitas Sumatera Utara, bahkan di Indonesia. Kalau bisa semua dikumpulkan dan tidak akan timbul lagi untuk rasisme ini. Sehingga kami mahasiswa Papua dengan tuntut keras, hentikan rasisme terhadap orang Papua dan jangan ada lagi yang menimbulkan rasisme lagi. Jadi kami mahasiswa Papua untuk Sumatera Utara tuntut dituntaskan. Orang yang pelaku untuk tentang rasisme itu di proses hukum sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Dugaannya dilakukan siapa sebenarnya ini? Ini Profesor Yusuf Ronald Henuk sebagai guru besar pertanian USU Universitas Sumatera Utara. Itu dia lontarkan di mana? Di Twitter. Dia bilang apa waktu itu, Bang? Twitter dibilang orang-orang Papua tidak tunjukkan ke Natalis Pigai, tapi tunjukkan orang Papua itu bodoh dari monet. Pihak universitas sendiri berjanji kepada para pendemo untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat. Rektor USU Murianto Amin saat menjumpai para pendemo menyebut pihaknya akan segera memanggil YLH untuk dimintai klarifikasi, sekaligus untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan ditempuh pihak universitas. Terhadap tuntutan para pengunjuk rasa seperti apa, Pak Rektor? Ya, kita pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu. Karena saya baru ini, kita kumpulkan dulu dokumen-dokumen pendukung yang merupakan bagian dari tuntutan mahasiswa Papua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita punya kewenangan. Misalnya ada tuntutan hukum itu nggak mungkin kita lakukan karena itu bukan kewenangan kita. Yang pasti bahwa ini akan kita pelajari dulu dan akan kita berikan putusan dalam waktu yang tidak begitu lama. YLH sendiri dalam sebulan terakhir terus menuai kontroversi di media sosial. Selain menyinggung tokoh Papua Natalius Pigai, dia sempat bersitegang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono di media sosial. Dalam cuitannya, YLH menyebut SBY dan AHY dengan sebutan bodoh. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyelidiki video yang viral di sejumlah media sosial memperlihatkan kerumunan warga tengah menyaksikan pertandingan futsal di Kota Medan. Polda Sumatera Utara saat ini berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Sumatera Utara guna penyelidikan lanjutan. Willem Iskandar, Kota Medan. Dalam rekaman ini terlihat jumlah penonton sangat banyak, bahkan melebihi kapasitas. Hal ini terlihat dari seluruh kursi di tribun yang terisi penuh, ditambah masih terdapat warga yang menyaksikan pertandingan dengan cara duduk di lantai di seluruh sisi lapangan.
Video ini kemudian menuai banyak kecaman karena tidak adanya penerapan protokol kesehatan seperti Kombes Pol Hadi Wahyudi menyebut. Pihaknya saat ini berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Sumatera Utara guna menindaklanjuti kasus ini. Namun Hadi Wahyudi menegaskan Polda Sumatera Utara bukanlah merupakan penyelenggara kegiatan tersebut. Meskipun salah satu tim yang bertanding menggunakan nama Polsek Medan Kota, menyelenggarakan acara yang menimbulkan kerumunan di masa pandemi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi lainnya, pemirsa, merasa tidak mendapatkan keadilan oleh pihak penegak hukum, ibu kandung korban pencabulan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dengan membawa poster yang bertuliskan agar pelaku pencabulan terhadap anaknya dihukum seberat mungkin. Beginilah aksi protes happy ibu kandung korban pencabulan bersama kerabatnya saat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Korban kecewa karena pihak penegak hukum tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa cabul berinisial JW yang merupakan ayah kandung korban. Oleh Jaksa Penuntut Umum Serdang Bedagai, terdakwa pencabulan dituntut 9 tahun dan tidak dilakukan penahanan. Terdakwa merupakan status tahanan kota. Untuk itu pihak korban memohon kepada majelis hukum untuk mengikuti Perpu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, pemberatan hukum kekerasan seksual terhadap anak, hukuman minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun, atau pelaku dikebiri dan pemasangan alat deteksi elektronik kepada pelaku. Perbuatan cabul yang diduga dilakukan JW terhadap anak kandungnya tersebut dilaporkan pada tanggal 28 Januari 2019. Pencabulan ini terbongkar berdasarkan hasil visum di Rumah Sakit Sultan Sulaiman. Kami mau hakim memvonis sesuai dengan Perpu undang-undang yang dikeluarkan oleh Jokowi di atas 10 tahun. Minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun. Itu adalah anak kandungnya sendiri yang dicabuli selama kurang lebih 2 tahun. Seorang anak balita yang dicabuli selama kurang lebih 2 tahun. Bayangkan betapa menderitanya seorang anak balita yang merasakan sakit yang luar biasa yang tidak seharusnya dirasakan oleh anak tersebut. Kami mohon keadilan kepada Bapak Hakim, Ibu Hakim, berikan kami keadilan. Jaksa penuntut umum hanya menuntut 9 tahun dan pelaku sampai hari ini tidak ditahan. Kami ingin pelaku ditahan. Hari ini juga kami ingin pelaku ditahan. Anak ayah kandungnya sendiri. Jadi harapan Ibu kan ini? Saya ingin dia mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya karena kami tidak rela sampai hari ini pun dia tidak ditahan. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Jenda SH didampingi Kepala Seksi Intelijen Agus AASH kepada sejumlah wartawan mengatakan terdakwa JW saat di JPU adalah tahanan kota. Begitu juga di majelis dilakukan penetapan penahanan kota terhadap terdakwa. Kasipidu menyampaikan pertimbangan JPU bahwa terdakwa pada saat penyelidikan tidak ditahan dan terdakwa menghadirkan permohonan serta kooperatif selama proses persidangan. Dalam hal ini terdakwa Johan statusnya pada saat di JPU ditahan, teman tahanan kota. Begitu juga setelah kita limpahkan oleh majelis melakukan penetapan tahanan kota terhadap terdakwa. Pertimbangannya kenapa hanya melakukan tahanan kota? Ya, pertimbangannya oleh tim-tim kawan-kawan dari JPU bahwa terdakwa pada saat di penyidikan tidak ditahan, dan terdakwa mengajukan permohonan dan beliau kooperatif selama proses persidangan, hadir pada persidangan. Kita mendakwa beliau pasal 82 ayat 2 junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Dan terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif. 10 tahun. Persidangannya pada hari ini jadwalnya itu agenda acaranya pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum. Tanggapan kita terhadap pledoi yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arena TV.
Bupati Simalungun imbau tingkatkan operasi penegakan disiplin prokes. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Bupati Simalungun JR Saragih mengajak jajaran untuk meningkatkan operasi disiplin penegakan protokol kesehatan. Langkah tersebut dilakukan karena meningkatnya angka penderita COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun JR Saragih mengajak musyawarah pimpinan kecamatan seperti camat, kapolsek, dan ramil untuk lebih meningkatkan operasi disiplin penegakan protokol kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Hal tersebut disampaikan Bupati Simalungun saat memimpin rapat koordinasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan di Simalungun City Hotel Pematang Raya pada Selasa kemarin. Rapat konsolidasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Simalungun JR Saragih didampingi Kapolres Dandim 0207 dan mewakili Kajari. Bupati Simalungun menyampaikan bahwa pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI Polri menyiapkan fasilitas pendukung di kecamatan maupun di Nagori untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan membuat rambu membatasi keramaian di tengah masyarakat. Langkah tersebut harus dilakukan mengingat akhir-akhir ini angka penderita COVID-19 di Simalungun bertambah, sehingga perlu dilakukan peningkatan operasi disiplin penegakan prokes agar masyarakat semakin disiplin menjalankannya. Pertama, kita membentuk semua bekerja sama mulai dari pihak kepolisian, TNI, camat, kepala desa, lurah, bekerja sama untuk bagaimana memutus mata rantai tersebut. Berarti kita harus membuat rambu-rambunya. Contohnya kalau ada orang meninggal, ada orang pesta, mulai kita batasi. Terus yang kedua, kalau ada yang sakit, kita harus ketahuin. Contohnya satu kena, kita harus lakukan tracing di semua orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia. Ini harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kita lihat, bukan hanya di Simalungun, angka kematian itu selalu bertambah. Sehingga sasaran kita yang pertama, kami juga akan mengecek orang-orang yang sakit di rumah. Yang tua-tua pada umumnya, kita harus lakukan swab, supaya kita tahu apakah sakit itu ada juga COVID di tubuh dia. Kalau ada, supaya diputus mata rantai, keluarganya juga tahu, supaya tidak terlalu bisa orang keluar masuk di dalam rumah itu contohnya. Terus bagaimana isolasi yang ada itu harus yang layak. Contoh kamar mandinya nggak ada, terus diisolasi di situ. Nah, kita pemerintah menyiapkan isolasi mandiri juga supaya nanti di harapan kita itu di kecamatan, di desa-desa itu ada isolasi disiapkan. Nah, anggarannya ya kalau nggak ada anggaran dana desa dari pemerintah kabupaten, nah ini bisa bekerja sama. Nah, kita butuh dukungan TNI, butuh dukungan polisi supaya mereka bisa di garda terdepan bersama-sama dengan perangkat-perangkat tokoh-tokoh masyarakat, camat, pangulu, semua bisa bekerja sama. Melalui rapat ini, pemerintah kecamatan nantinya akan melakukan pertemuan dengan mengundang lurah dan pangulu untuk menyatukan persepsi dalam melakukan kegiatan operasi disiplin penegakan prokes di tengah masyarakat. Dausi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, sebanyak 2.600 vaksin Sinovac tiba di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kedatangan vaksin itu dikawal ketat oleh TNI Polri dan langsung menempatkannya di salah satu gudang penyimpanan Dinas Kesehatan setempat. Kedatangan vaksin di kantor Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara ditandai dengan suara sirene mobil forager pihak kepolisian. Petugas keamanan bersenjata lengkap mengawal proses pemindahan vaksin di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara. Setibanya di lokasi, vaksin langsung dipindahkan dari kendaraan khusus tersebut dan ditempatkan ke dalam boks pendingin. Diketahui untuk tahap pertama Padang Lawas Utara hanya mendapatkan 2.600 dosis vaksin dan akan terlebih dahulu diperuntukkan untuk tenaga kesehatan serta 10 orang pejabat daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menyampaikan vaksinasi akan dilaksanakan pada 9 Februari dan dijadwalkan selesai pada 21 Februari mendatang.
Vaksin yang telah tiba di Padang Laut Utara pagi ini sebanyak 2.600 diperuntukkan untuk tahap pertama pemberian vaksin khususnya di Kabupaten Padang Laut Utara. Ya, harapan kita dengan pelaksanaan vaksin ini yang pertama tingkat kesehatan, ketahanan daripada menghadapi pandemi COVID ini dapat meningkat bagi seluruh masyarakat Padang Laut Utara khususnya. Ya, yang pertama kita laksanakan nantinya ada 10 orang yang masuk kategori VIP, kemudian nanti dilanjutkan dengan tenaga medis Dinas Kesehatan, dan selanjutnya nanti pada tahap selanjutnya akan kita lakukan kepada seluruh masyarakat yang akan divaksin. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rena TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjalani vaksinasi dosis kedua pada Selasa petang. Meski telah divaksin, Edi menekankan bahwa dirinya tetap menjalani protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari paparan COVID-19. Bertempat di rumah dinas Gubernur di Jalan Sudirman, Medan, Selasa petang, Edi Rahmayadi disuntik dosis kedua vaksin Sinovac. Sebelumnya, Edi divaksin dosis pertama pada 2 pekan lalu. Edi sendiri merupakan orang pertama di Sumatera Utara yang disuntik vaksin COVID-19. Langkah tersebut ditempuh untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin impor tersebut halal dan aman digunakan. Selain Edi, sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemprov Sumatera Utara, termasuk Forkopimda, dijadwalkan untuk divaksin dalam waktu yang berdekatan meski di tempat terpisah. Edi memastikan kondisinya usai divaksin sejauh ini masih baik. Ia akan terus memantau kondisi imunnya 2 pekan pasca pemberian dosis kedua tersebut. Adapun vaksinasi tahap pertama di Sumatera Utara kali ini masih difokuskan untuk tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dalam upaya penanganan COVID-19. Begitupun Edi menekankan bahwa vaksin bukan satu-satunya solusi dalam menangani COVID-19. Disiplin protokol kesehatan, terutama penerapan 3M di masyarakat, menjadi kunci utama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Situasi khusus kepada diri saya tak merasakan apa-apa. Nanti setelah saya vaksin kedua ini, saya akan ngecek imun saya. Seberapa imun saya selama 14 hari, sampai 28 hari setelah ini. Walaupun saya sudah divaksin, saya harus tetap melakukan 5M. Terkhusus adalah saya menggunakan masker dan mengatur jarak, dan selalu saya mencuci tangan dengan deterjen. Hingga saat ini, angka penularan COVID-19 di Sumatera Utara terus meningkat. Pemprov Sumatera Utara juga masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menghindari potensi penyebaran yang lebih parah. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pandemi COVID-19 yang melanda tanah air turut berdampak pada pelaku usaha ekonomi masyarakat. Tidak terkecuali pengusaha dandang aluminium di Kota Binjai yang terus berusaha untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Di sebuah bangunan gudang yang berada di Jalan Ikan Arwana, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, di mana beberapa lelaki terlihat sibuk dengan bagian kerjanya memotong dan melipat lembaran aluminium untuk dijadikan dangdang, alat masak yang banyak dibutuhkan masyarakat. Geliat dan semangat para pekerja untuk mengepulkan asap dapur terus berjalan walau di tengah pandemi yang juga menerpa sektor ekonomi. Berbulan-bulan dengan kondisi berkurangnya pesanan dangdang membuat penghasilan para pekerja menurun drastis.
Sebagaimana disampaikan oleh pemilik usaha, omset berkurang hingga 40%. Saat ini pemesanan dangdang mulai berangsur naik walau belum pulih seperti sedia kala. Namun untuk saat ini ketika pesanan mulai kembali normal, beberapa bahan baku seperti kawat cukup sulit untuk dicari, sehingga membuat harga dangdang ikut menjadi naik. Pertama agak menurun penjualannya karena kan toko-toko kan pending lama juga mulai bulan 4 lah itu menurun penjualannya. Nah, itu kendalanya apa nih Pak ketika COVID itu? Ya orang pembelinya kurang pembelinya kurang. Biasanya pembelinya dari mana aja dia nih Pak? Nah kadang orang ini ngecer kan bawa ke jalan-jalan, lancar jualannya lancar nih sekarang agak menurun jualannya. Ini setelah pandemi ini terus berjalan ini kondisinya hari ini gimana Pak? Nah sekarang ini ibaratnya mulai pelan-pelan mulai bangkit lah usaha nih, mulai agak stabil lah. Nah, waktu itu di masa pandemi itu berapa persen itu penurunan penjualan? Kira-kira turun hampir 40% itu turunnya. Dan untuk hari ini? Sekarang ini udah mulai naik, kira-kira naik hampir 70%, hampir 85% tuh. Udah mulai normal lagi ya? Hampir normal. Untuk harga dangdang yang dijual bervariasi, dari ukuran 2 kg dengan harga Rp30.000 hingga dandang ukuran 40 kg dengan harga Rp250.000. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, pengrajin atau pandai besi di Kabupaten Tapanuli Selatan mulai mengeluh karena sepinya pasaran produksi mereka. Akibat COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu, omset para pengrajin berkurang hingga 50%. Akibat COVID-19 yang melanda tanah air, para pengrajin atau pandai besi di Kabupaten Tapanuli Selatan merasakan lesunya pasaran alat pertanian produksi mereka. Seorang pandai besi dari Desa Sipangkol, Kecamatan Angkola, Muara Tais mengaku sejak pertengahan tahun 2020 lalu mulai merasakan sepinya permintaan hasil produksi usahanya. Sebelum memasuki masa COVID-19, pengrajin mampu memasarkan produksi usahanya seperti parang, cangkul, pisau, dan lainnya hingga 600 buah setiap minggunya. Namun 1 tahun belakangan, permintaan drastis berkurang hanya sekitar 100 hingga 200 buah per minggunya. Untuk tetap bertahan, para pengrajin mulai memasarkan produksi mereka langsung ke sejumlah pasar tradisional. Namun tetap saja cara ini dianggap belum dapat meningkatkan penjualan. Selain itu, para pengrajin juga mencoba variasi produksi alat-alat pertanian dan rumah tangga yang mereka produksi, seperti keris dan pisau hias dengan bahan-bahan pilihan. Para pengrajin berharap dengan cara ini mampu meningkatkan pasaran produksi mereka di pasaran. Oh, kalau ini sekarang Pak, memang merosot betul ini Pak. Tapi dulu pendapatan kita memang lumayan lah. Tapi kalau sekarang merosotlah 50%. Itu karena apa Pak merosotnya? Karena COVID atau karena apa? Inilah karena COVID inilah. Mudah-mudahan lewatlah apa ini COVID ini dari Indonesia ini ya. Para pengrajin pandai besi di Tapanuli Selatan ini berharap agar pemerintah memberikan bantuan kepada mereka sehingga hasil produksi mereka bisa kembali bergairah di pasaran. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.